Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang metabolisme part 1, yaitu enzim. Bersama saya, Dilan Rono. Ya. Enzim adalah hal yang dibahas di pertama kali pada pokok bahasan metabolisme. Kalau di SMA kelas 12, yaitu pada bab 2. Seorang laki-laki pada gambar tersebut melakukan sebuah aktivitas sedang berlari. Nah, aktivitas tersebut dapat dilakukan karena orang tersebut memiliki energi. Nah, energi diperoleh melalui makanan, kemudian makanan dicerna melalui sistem pencernaan menggunakan enzim. Setelah makanan tadi berhasil dicerna oleh enzim, maka masuk ke seluruh sel-sel tubuh melalui jaringan darah berupa zat-zat makanan, lalu zat-zat makanan tersebut akan dicerna, akan bereaksi, dan diperoleh energi. Nah, energi ini digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, apa saja yang dipelajari pada bab metabolisme ini? Ada 3 hal. Yang pertama enzim, yang kedua katabolisme, yang ketiga adalah anabolisme. Nah, kali ini kita akan belajar tentang enzim. Nah, seperti apa struktur enzim, ciri-ciri enzim, penamaan enzim, cara kerja enzim, dan inhibitor. Ya, kita langsung saja. Nah, pernahkah kalian mengamati bahwa seekor sapi, beberapa sapi memiliki tubuh yang besar? Padahal makanan mereka hanyalah rumput, minuman mereka hanyalah air putih. Pernahkah kalian membayangkan kenapa mereka bisa sebesar itu? Dan beberapa waktu yang lalu, pada momen Idul Adha, dilakukan penyembelihan hewan kurban. Salah satunya adalah sapi atau lembu. Kalau kita amati, daging sapi itu mengandung lemak. Tulangnya juga keras, dagingnya juga tebal. Seolah-olah kita agak keheranan, kenapa makanannya rumput, tetapi si sapi ini memiliki tubuh yang besar, daging yang besar pula. Jawabannya adalah karena ada metabolisme. Ada sistem metabolisme dalam tubuh sapi maupun tubuh organisme lainnya, termasuk manusia. Dari makanan yang dimakan akan diolah di dalam tubuh menjadi protein, menjadi lemak, menjadi daging, atau bentuk lainnya seperti tulang dan gigi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengertian metabolisme. Metabolisme sebenarnya berarti perubahan. Jadi secara sederhana, adanya perubahan dari suatu zat makanan menghasilkan energi yang tadinya adalah zat-zat makanan, tetapi setelah sampai pada sel-sel tubuh akan diubah menjadi energi. Sebaliknya, pada organisme tertentu seperti tumbuhan yang memiliki klorofil memiliki kemampuan untuk mengubah energi cahaya menjadi zat-zat makanan. Nah, hal itu akan dipelajari pada bab metabolisme sini. Nah, pernahkah Anda membayangkan seseorang yang makan sayuran, makan makanan tertentu, setelah masuk ke dalam tubuh, dimakan masuk ke dalam rongga tubuh, yaitu usus, dan akan dikeluarkan dalam bentuk feses yang bentuknya sudah berbeda, memiliki corak yang berbeda, dan kita menyebutnya sebagai sampah metabolisme atau dikenal dengan feses. Nah, mengapa dari makanan yang seperti itu berubah menjadi feses seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan karena ada peran enzim. Enzim telah mengubah struktur makanan menjadi lebih lembut sehingga bisa diserap oleh tubuh, dan sisa-sisanya yang tidak bisa diserap oleh tubuh akan tergeser, terdorong menuju ke tempat pembuangan akhir dari sistem pencernaan makanan dan keluar berupa feses.
Nah, inilah yang dipelajari pada subbab kali ini, yaitu tentang enzim, definisi umum, bagian penting dari enzim, bagaimana enzim bekerja, hubungan enzim dengan substrat, hubungan enzim dengan inhibitor, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim, serta kinetika enzim. Nah, enzim adalah sebuah katalis, ya. Katalis yang berfungsi ya untuk mempercepat atau memperlambat suatu proses reaksi kimia. Di mana katalis ini dia memiliki komposisi yang khusus, ya, atau merupakan molekul yang khusus yang dirancang untuk membantu reaksi kimia, ya, tanpa mengubah dirinya sendiri. Dia ikut berperan dalam mempercepat atau memperlambat reaksi kimia, namun tanpa melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Itulah adalah enzim. Enzim bersifat sebagai katalis. Karena dia terdiri atas beberapa protein, maka sering juga disebut sebagai biokatalisator. Nah, ada vocabulary penting yang harus kita pahami dalam subbab enzim ini. Yang pertama adalah kata enzim itu sendiri. Enzim dapat didefinisikan sebagai protein yang membantu mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Substrat adalah molekul yang dibantu oleh enzim, ya, yang juga disebut sebagai reaktan. Ya. Substrat juga disebut sebagai reaktan. Kompleks enzim substrat adalah terhubungnya antara enzim dengan substrat, maka disebut sebagai kompleks enzim substrat. Sisi aktif yaitu bagian dari enzim yang berhubungan langsung atau berkontak langsung dengan substrat, di mana pada sisi aktif ini memiliki bentuk yang spesifik, yang sesuai dengan bentuk substrat yang dimaksud. Produk adalah molekul baru yang terbentuk setelah terjadinya reaksi kimia, ya, setelah bertemunya ya substrat-substrat dan enzim. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Sebagai panduan ya, kita perlu pahami bahwa semua reaksi kimia yang terjadi dalam sel melibatkan enzim. Reaksi tersebut melibatkan perubahan senyawa dalam suatu lintasan. Lintasannya bisa linear, bisa siklik. Linear ya, seperti gambar di sini, lurus, tidak berbalik atau tidak berputar. Siklik ya, berputar. Ya. Nah, ini seperti yang disinggung barusan, enzim berfungsi mempercepat reaksi dengan cara menurunkan tenaga aktivasi dan tidak mengubah kesetimbangan reaksi, serta bersifat sangat spesifik, dan dia disebut sebagai biokatalisator. Di sini ada contoh gambar, ya, gambar yang paling atas adalah no enzim, tidak ada enzim. Seakan-akan substrat ini ya, membentuk sebuah siku lalu patah dengan sendirinya. Dan hal ini ya membutuhkan energi yang tinggi jika dipatahkan oleh sesuatu. Sementara yang B, enzim complementary to substrate, ya, enzim melengkapi substrat sehingga tidak dapat terjadi apa-apa. Ya, dia hanya menyelubungi saja. Hal ini tidak menyebabkan terjadinya reaksi. Sementara yang D, enzim melengkapi sisi ya pada transisi, ya, pada step transition, ya, pada posisi transisi, di mana disinilah enzim berfungsi sebagai katalis dan dihasilkan sebuah produk. Di sini ada dua buah produk. Ini adalah contoh enzim, ya, ada tripsin dengan rumus kimia seperti ini. Di sini ada
hydrolysis site, ya, ini tempat di mana ya, sisi ini dapat terputus. Ya. Katalis yang paling efisien mampu mempercepat reaksi 1020 kali lebih cepat. Ya, ini fungsi enzim bersifat sangat spesifik baik jenis reaksi maupun substratnya. Enzim tidak ikut bereaksi dengan substrat atau produknya, aktivitas dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan organisme sendiri. Contohnya enzim yang mengkatalis reaksi pertama pada suatu siklus biosintesis biasanya dihambat oleh produk akhirnya. Beberapa enzim disintesis dalam bentuk tidak aktif, akan diaktifkan oleh kondisi dan waktu yang sesuai. Prekursan yang tidak aktif tersebut disebut zimogen. Contoh pada enzim trypsinogen, dia tadinya setelah dikeluarkan oleh pankreas awalnya berbentuk trypsinogen, tapi setelah masuk ke usus 12 jari dan bertemu dengan makanan yang sudah dicerna dari lambung, maka akan berubah menjadi tripsin. Sekarang kita akan bahas bagian-bagian enzim. Enzim terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama adalah protein, terdiri atas protein disebut apoenzim. Komponen kedua adalah non-protein disebut gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini terdiri ada dua macam, ada organik dan anorganik. Organik disebut koenzim, anorganik disebut kofaktor. Contoh organik adalah vitamin B1, B2, B6, NAD+. Anorganik contohnya adalah Zn2+, Cu, Mn, Mg, K, Fe, dan Na. Nah, pada gambar berikut ya diilustrasikan struktur enzim seperti ini. Apoenzim memiliki struktur yang lebih besar, kemudian di tengahnya itu ada koenzim, di samping koenzim ada kofaktor. Lalu di sini ada cekungan yang disebut sebagai catalytic site atau sisi aktif yang akan bertemu dengan substrat. Sementara keseluruhan gabungan antara apoenzim, koenzim dan kofaktor disebut sebagai holoenzim atau disebut sebagai enzim itu sendiri. Ini adalah contoh-contoh dari koenzim. Ini adalah contoh dari ion anorganik atau kofaktor. Nah, penjelasannya sebagai berikut ya, koenzim walaupun organik kompleks yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Dan ini mudah terurai. Kofaktor adalah ion-ion anorganik yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Terikat kuat dengan gugus prostetik. Koenzim atau kofaktor yang teringat sangat kuat, bahkan terikat dengan ikatan kovalen dengan enzim disebut gugus prostetik. Ya, enzim aktif secara keseluruhan disebut holoenzim. Bagian yang hanya proteinnya aja disebutnya apoenzim. Nah, fungsi koenzim di sini adalah sebagai carrier sementara dari gugus fungsional yang berperan sebagai bagian dari reaksi enzimatis tersebut. Nah, bagaimana enzim bekerja? Pada dasarnya, enzim ini adalah mempercepat terjadinya reaksi kimia. Apabila reaksi kimia itu tidak melibatkan katalis atau katalisator, maka dia membutuhkan energi aktivasi yang besar. Sementara, jika reaksi kimia tersebut mendapatkan katalis atau mendapatkan bantuan katalisator, maka energi yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi kimia lebih sedikit atau lebih rendah. Ini adalah ibarat ya, ilustrasi di mana ketika reaksi kimia tidak menggunakan enzim, maka dia membutuhkan energi yang besar. Butuh energi untuk mendorong bola padat tersebut untuk sampai ke ujung tujuan. Sementara jika dia mendapat katalis, mendapat bantuan dari enzim, seakan-akan medan untuk dilalui oleh bola pejal tersebut adalah lebih landai dan mudah untuk didorong. Itulah ilustrasinya. Nah, bagaimana enzim bekerja? Reaksi tanpa enzim itu bersifat lambat, membutuhkan suhu yang tinggi, membutuhkan tekanan yang tinggi. Sementara reaksi enzimatis, dia memberikan suatu lingkungan yang spesifik di dalam sisi aktifnya, sehingga reaksi secara energetik dapat lebih mudah terjadi.
Nah, seperti apa karakteristik dari sisi aktif enzim? Nah, jadi dalam enzim itu terdapat suatu ruang atau sisi yang disebut sebagai sisi aktif. Dan enzim itu ukurannya lebih besar dibandingkan substratnya. Sisi aktif biasanya berupa cekungan yang bersifat 3 dimensi, memberikan lingkungan mikro yang sesuai untuk terjadinya reaksi kimia. Substrat terikat pada sisi aktif dengan interaksi atau ikatan yang lemah. Spesifik enzim dipengaruhi oleh asam amino yang menyusun sisi aktif suatu enzim tersebut. Ini adalah ilustrasi sisi aktif pada enzim. Yang berwarna hijau ini adalah enzim. Lalu di sini adalah cekungan-cekungan yang disebut sebagai sisi aktif, di mana tempat bertemunya substrat dengan enzim. Nah, sekarang kita akan bahas tentang teori mekanisme kerja enzim. Teori mekanisme kerja enzim ini ada dua macam. Kita bisa menganut teori yang pertama atau teori yang kedua. Teori yang pertama disebut sebagai lock and key theory. Nah, hubungan antara enzim dengan substrat diumpamakan seperti lock and key, gembok dan kunci. Enzim sebagai gemboknya, substrat sebagai kuncinya yang lebih kecil. Ketika terjadi atau terbentuk kompleks enzim dan substrat, maka substrat akan menempel secara presisi pada sisi aktif sehingga membentuk kompleks enzim substrat seperti gembok dan kunci yang sangat presisi, bisa digunakan untuk membuka gembok yang terkunci atau sebaliknya bisa digunakan untuk mengunci gembok yang terbuka. Sementara teori yang kedua disebut sebagai induced fit theory. Bentuk sisi aktif dan substrat tidaklah presisi atau sama persis, hanya saja memiliki lengkungan yang sama, sehingga ketika keduanya bertemu maka akan terjadi enzim substrat yang menyatu dan akan menyesuaikan diri sesuai bentuk yang ada. Nah, sehingga terbentuklah kompleks enzim substrat, lalu terjadi reaksi kimia di situ. Lalu bagaimana enzim dan substrat dapat bertemu kemudian dapat melakukan reaksi kimia dan terbentuk produk? Pertama-tama substrat mencari enzim. Lalu yang kedua, substrat mengikatkan diri kepada enzim, atau sebaliknya enzim juga mengikat substrat kepada sisi aktifnya. Lalu yang ketiga, enzim memutus atau menyatukan substrat. Jika substratnya tunggal, maka biasanya akan diputus. Jika substratnya itu ganda atau lebih dari 2, maka akan disambungkan menjadi 1. Kemudian yang keempat adalah enzim akan melepaskan produk hasil reaksi kimia. Nah, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh enzim, yaitu memisahkan substrat yang tadinya satu bagian menjadi 2 bagian atau lebih, atau menggabungkan 2 atau lebih bagian menjadi 1 produk. Seperti pada ilustrasi gambar atas, di substratnya tunggal tadinya, kemudian setelah terbentuk kompleks enzim substrat, lalu dihasilkan 2 buah produk. Sementara gambar yang di bawah, substratnya ada 2, lalu setelah terbentuk enzim substrat, kompleks enzim substrat, lalu terjadi reaksi kimia, dihasilkan 1 buah produk yang utuh. Ada vokabulari penting yang perlu kita catat, perlu kita pahami. Yang pertama adalah optimal. Apa itu optimal? Keadaan terbaik atau keadaan ideal. Apa itu denatur atau denaturasi? Keadaan di mana kualitas alamiah dari suatu zat itu sudah menurun atau rusak. Seperti contoh di sini adalah
enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Rate artinya kecepatan reaksi, ya, sebagaimana cepat sebuah reaksi itu terjadi. Nah, ini nanti istilah-istilah ini nanti akan kita gunakan untuk memahami grafik, ya, bagaimana enzim itu bekerja.